Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari ini kita akan belajar fikih. Semuanya bisa mempersiapkan buku fikihnya ya. Jadi sebelum kita memasuki pelajaran fikih, ada baiknya kita mengetahui fikih itu apa sih? Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus itu membahas persoalan hukum yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Jadi hukum baik kehidupan kita dengan sesama manusia maupun kehidupan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun semua hukum yang terdapat pada ilmu fikih ini itu bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi As-Sunnah ini maksudnya adalah semua yang bersumber dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, maupun persetujuan. Jadi itu tadi ya, fikih itu mencakup seluruh perbuatan manusia. Misalnya hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah seperti wudhu, sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Biasanya ini disebut dengan fikih ibadah. Salah satu tadi bentuk fikih ibadah adalah toharoh. Toharoh itu adalah bersuci. Bersuci adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Jadi kalau hadas itu adalah keadaan tidak suci pada seseorang dan menghalangi untuk sholat. Jadi misalnya kita kita sudah kentut, buang air kecil, buang air besar, ataupun menyentuh kemaluan, itu berarti kita harus bersuci lagi karena kita sudah dalam keadaan tidak suci. Kemudian najis. Kalau najis itu adalah kotoran yang menghalangi untuk kita beribadah. Misalnya kotoran manusia, kotoran hewan, air kencing, darah, dan air liur anjing maupun dan lain sebagainya ya. Kemudian apa saja sih manfaat ketika kita bersuci? Sebagaimana hadis riwayat Ahmad ya. Hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Muslim dan Tirmizi juga. Di sini disebutkan bersuci atau toharoh itu sebagian daripada iman. Siapa yang mau menyempurnakan sebagian imannya? Ya makanya harus selalu menjaga kebersihan ya. Adapun manfaat bersuci yaitu kita itu terbiasa hidup bersih, kemudian terhindar dari segala macam penyakit. Kemudian kalau orang yang bersuci itu termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian kita memiliki akhlak yang mulia dan hidup kita menjadi lebih berkualitas. Untuk toharoh ini Ananda bisa melihat patokannya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Selanjutnya ada hadis Nabi juga yang berbunyi la yaqbalullahu sholatan bighairi tahura, yang artinya Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Jadi perihal toharoh ini sangat penting ya Ananda semua, bahwa sebelum kita melakukan ibadah apapun itu, baik sholat, itu harus kita dalam keadaan suci atau dalam keadaan bersih.
Selanjutnya macam-macam bersuci atau toharoh itu ada 3 ya. Yang pertama adalah berwudu. Nah, berwudu. Jadi kalau kita sebelum sholat itu kita harus berwudu dulu ya. Nah, wudu itu adalah menghilangkan hadas kecil dengan menggunakan air. Nah, yang kedua adalah mandi wajib. Nah, mandi wajib ini adalah bersuci karena melakukan hadas besar. Misalnya wanita yang telah melahirkan ya, yang habis melahirkan. Kemudian yang ketiga adalah tayamum. Nah, tayamum ini adalah bersuci sebagai pengganti wudhu. Jadi tayamum itu menggunakan debu yang suci ya. Jadi tata caranya juga sesuai dengan berwudhu seperti biasa, tapi di sini menggunakan debu yang suci. Kemudian boleh tayamum bila kita tidak menemukan air ataupun dalam perjalanan dan sakit. Nah, semoga Ananda semua mengerti ya tentang pembahasan toharoh ini. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang pengertian toharoh, manfaat bersuci, kemudian ayat yang terkait dengan toharoh dan macam-macam toharoh. Nah, selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang alat-alat untuk bersuci. Nah, sekian dulu pembahasan untuk hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.